Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya bersyukur karena hari ini merupakan hari yang Tuhan Yesus anugerahkan kembali buat kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya, karena tergenapilah janji firman Tuhan bagi kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir atas setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami dibuat mengerti oleh Roh Kudus, kami mengerti, memahami oleh karena firman-Mu memerdekakan setiap kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Jamah setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 95. Mazmur pasal 95 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 95 ayat 8 dan 9, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah keraskan hatimu. Sama-sama bilang sama saya gak boleh mengeraskan hati. Amin. Jangan keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, kata Tuhan, menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Saudara, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, jangan keraskan hati. Contohnya mengeraskan hati adalah sama seperti ketika mereka ada di padang gurun, di tempat yang bernama Masa dan Meribah, di mana mereka gak mendapatkan air, gak bisa minum. Di tengah-tengah padang gurun, di sana mereka mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Mereka mengeluh sama Musa karena mereka gak bisa minum, gitu kan. Padahal Tuhan bilang, mereka melihat bagaimana perbuatan tanganku. Mereka melihat bagaimana mujizat yang aku buat. Mereka melihat bagaimana perkara-perkara dahsyat yang sebelumnya di Mesir mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Dan ini seringkali mengingatkan kita, saudara, ketika kita diperhadapkan umat Tuhan dengan tantangan, dengan masalah. Karena dalam mengiring Tuhan kita tahu tidak mudah. Mengiring Tuhan tidak gampang. Ada kalanya kita berdoa, kita berpuasa, namun belum juga ada jalan keluar. But it's okay. Itu yang terjadi dan itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ingatlah bahwa Tuhan pernah buat mujizat di hari kemarin. Ingatlah bahwa Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah yang harus kita ingat. Supaya apa? Supaya kita gak jadi orang-orang yang keras hati. Apa sih keras hati? Orang yang susah diatur, orang yang gak mau dengar-dengaran, orang yang gak mau percaya, orang yang gak mau dibentuk, itu orang keras hati. Bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, mereka adalah bangsa yang keras hati, tegar tengkuk, keras kepala. Sehingga akhirnya perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah Tuhan buat pun dalam hidup mereka tidak mereka ingat. Yang mereka fokus sajalah adalah masalah hari ini, pergumulan hari ini, tantangan hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan masalah. Sampai hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan, kesusahan demi kesusahan menimpa hidup kita. Tapi ingat bagaimana Tuhan pernah tolong kita. Bagaimana Tuhan pernah tolong kita, bagaimana Tuhan telah bukakan jalan-jalan yang tertutup dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ingat adalah bagaimana Tuhan kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu pegang. Sehingga ketika kita di tahun 2024 ini masih menghadapi masalah, masih menghadapi pergumulan, masih menghadapi tekanan hidup, kita selalu ingat, kemarin Tuhan tolong saya kok. Saya percaya hari ini juga pasti Tuhan tolong saya. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan orang-orang yang keras hati. Orang-orang yang hatinya mengerti, hatinya menyadari bahwa saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin, saudara. Amsal 28 ayat 14 bilang begini.
Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, itu berbahagia. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya, lihat, akan jatuh dalam malapetaka. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan mendengarkan renungan hari ini tidak ada yang keras hati. Engkau pernah ditolong Tuhan. Tuhan yang tolong kita di tahun 2023 tetap Tuhan yang sama loh saudara. Enggak berubah. Alkitab bilang Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan yang tolong kita di 2023. Tuhan yang bukakan jalan-jalan yang dahsyat dalam hidup kita di tahun 2023. Allah tetap Tuhan yang sama, yang akan buat mujizat di tahun 2024 dalam hidup kita. Jangan kerasan hatimu sehingga engkau gak menolak untuk percaya. Sekalipun kita mengiring Tuhan, bangsa Israel juga mengiring Tuhan masih ada ngalamin kesusahan kok. Kita kalau mengiring Tuhan di tahun 2024 kita mengalami kesusahan, kita mengalami tekanan hidup, kita difitnah orang, kita dirugikan orang, it's okay. Toh di 2023 mungkin kita punya pengalaman yang lebih buruk, tetapi kita percaya Tuhan masih bela kita kok. Hari ini saya mau mengencourage setiap umat Tuhan, mengajak setiap umat Tuhan dengan kasih Tuhan. Ayo, ingat selalu kebaikan Tuhan. Jangan keraskan hatimu sehingga engkau tidak lagi percaya pertolongan Tuhan. Jangan keraskan hatimu sehingga engkau tidak lagi mau bergantung dengan Tuhan. Tapi biarlah engkau memiliki hati yang lemah lembut. Hati yang mau diatur, hati yang mau dididik, hati yang mau diajar. Karena segala sesuatu yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada dalam hidupkan kita untuk membela perkara-perkara kita. Jadilah orang-orang yang mengerti. Ketika saya memiliki hati yang mau diajar, ketika saya memiliki hati yang lemah lembut, bukan hati yang keras, maka saya akan lihat pembelaan Tuhan, maka saya akan lihat pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak setiap kita untuk tetap terus menyadari hal ini. Ayo, dia tetap Tuhan yang sanggup bela perkara kita. Tahun 2024 betul bukan tahun yang semakin mudah. Alkitab bilang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Semakin hari akan semakin jahat. Orang jahat akan semakin jahat. Tapi kita percaya hidup kita ada oleh karena kasih setia Tuhan. Hidup kita ada oleh karena Tuhan Yesus tetap terus ada dan menyertai hidup kita. Karena itu bagian kita adalah tetap terus percaya. Karena apapun boleh bergoncang dalam hidup kita, namun Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami gak menjadi orang-orang yang keras hati. Kami gak jadi orang-orang yang kepala batu. Kami menjadi orang-orang yang mau diatur, mau dididik, mau diubahkan, mau percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Hamba menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Satu persatu Tuhan jamah. Kalau ada di hari-hari ini Tuhan mereka sedang mengalami tekanan hidup kembali di tahun 2024. Ingatkan mereka akan kasih setia Tuhan. Ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Tuhan Yesus yang ada di tahun 2023 adalah Tuhan Yesus yang sama di tahun 2024. Tuhan Yesus yang sama yang menolong kami di tahun 2023 adalah Tuhan Yesus yang sama tetap menolong kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa. Firman termaterai langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan keras hati. Belajar mau percaya, belajar mau berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.